Paket. Paket. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sonogo, no offside flag here. William Sonogo. It's still on for Sonogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Oke, selamat pagi Sobat BCA Insurance. Kembali lagi di Bincang-Bincang BCA Insurance dalam rangkaian acara BCA KPR Online 2021. Nah, pada pagi hari ini yang luar biasa cerah di luar ini, kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol seputar informasi yang tentunya menarik buat Sobat BCA Insurance. Baik, nah pada kesempatan kali ini saya doakan buat Sobat BCA Insurance dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya yang belum vaksin buruan vaksin. Oke. Nah, Sobat BCA Insurance, hunian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Memutuskan untuk membeli rumah tentunya butuh persiapan yang matang. Kira-kira hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum dan sesudah membeli rumah? Lalu, produk proteksi apa yang harus kita miliki ketika kita memutuskan untuk membeli rumah dengan cara KPR di bank? Baik, Sobat BCA Insurance, untuk membahas lebih lanjut mengenai topik di atas, telah hadir bersama kita pada webinar kali ini, Bapak Aditya, selaku insurance expert dari BCA Insurance, untuk membahas lebih lanjut. Baik, kita sapa Pak Adit. Halo, selamat pagi Pak Adit.
Halo, selamat pagi Mas Adi. Pagi Pak Selamat Adit. pagi Sobat BC Insurance semua. Apa kabar Pak Adit? Sehat Mas Adi, sehat. Oke. Tentunya dalam keadaan yang luar biasa Pak Adit ya. Ya, betul. Baik Pak Adit, saya izin memakai masker Pak Adit karena saya berada di dalam studio Pak Adit. Baik, silakan Mas Adi. Oke Pak Adit. Nah, kita punya topik yang menarik nih Pak Adit, seputar dengan rumah Pak Adit. Nah, mungkin Pak Adit boleh sharing dengan Sobat BCA Insurance Pak Adit, dari persiapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Sobat BCA Insurance Pak Adit sebelum memutuskan membeli rumah Pak? Oke, baik. Ada beberapa hal Mas Adi yang harus kita persiapkan sebelum membeli rumah. Ini merupakan berdasar pada pengalaman saya. Yang pertama, kita ingin membeli rumah secara cash atau KPR. Sobat BC Insurance, hal ini merupakan salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika memutuskan membeli rumah. Tentunya dengan melihat kepada kemampuan finansial dari Sobat BC Insurance semua. Pasti membeli rumah tidak seperti halnya kita memberi pakaian ataupun suatu gadget yang kita senangi. Namun perlu pemikiran matang sebelum kita putuskan. Ada yang bilang membeli rumah ibarat mencari jodoh karena butuh kecocokan di dalam prosesnya sampai akhirnya terjadi kesepakatan untuk membeli rumah tersebut. So, cash atau KPR, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat pada kemampuan finansial. Pertama, kita harus lihat nih, rasio hutang berbanding dengan aset kita sendiri. Sobat BC Insurance dapat membagi total hutang dengan total aset untuk mendapatkan skor tersebut. Apabila nilainya di bawah 50%, maka itu merupakan nilai yang ideal dan kamu bisa mengajukan proses KPR. Jika memang kita memiliki rezeki yang berlebih, tentunya pilihan secara cash juga menjadi satu opsi ya. Tapi pastinya hal ini akan sangat sulit bagi generasi milenial mengingat harga properti saat ini tidaklah murah. Sehingga tentunya Sobat BC Insurance harus memiliki tabungan yang sangat cukup jika ingin membeli secara cash. Tips yang kedua, harga rumah harus disesuaikan dengan penghasilan kita. Untuk poin berikut ini, Sobat BC Insurance harus cermat nih dalam berhitung. Yang saya ketahui, idealnya jika kita mengambil KPR, besaran cicilan idealnya tidak lebih dari 30-35% dari penghasilan. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, Sobat BC Insurance. Karena bertujuan agar kita tidak perlu mengurangi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok sehari-hari, biaya asuransi, pendidikan anak, investasi, dan kebutuhan lainnya. Jadi kita sudah mengalokasikan sejumlah uang tersebut sesuai dengan posnya masing-masing. Karena tentu kita tidak berharap ya apabila dalam perjalanan menjalani masa kredit yang tentunya dalam hal ini tidak singkat, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun, tapi pada perjalanannya kita tidak mampu membayar cicilan tersebut. Disebabkan apa? Pengeluaran yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan penghasilan yang cukup. Tips yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan biaya-biaya yang akan muncul. Sobat BC Insurance, sebaiknya kita perlu memahami bahwa dalam prosesnya nanti akan muncul biaya-biaya yang diperlukan. Mulai dari biaya booking fee, down payment atau DP, biaya appraisal jika memang kita membeli properti secondary, biaya notaris, akta jual beli, BPHTB atau biaya perolehan hak tanah dan bangunan, biaya provisi, biaya asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian, dan biaya administrasi lainnya yang diperlukan. Tips yang keempat, kita juga harus tahu nih Sobat BC Insurance, siapa developer dan bagaimana izin yang dimiliki.
Hal ini menjadi penting untuk kita ketahui karena dengan developer yang jelas dan bukan abal-abal tentunya, pasti akan memiliki perizinan yang jelas juga. Nah, pada event KPR BCA Online Expo ini, pastinya kita memiliki beragam pilihan developer yang beragam dengan reputasi yang bagus pula. Jadi, Sobat BCA Insurance jangan ragu apabila saat ini memutuskan untuk mengambil KPR, bisa mulai melihat-lihat di website ya. Poin yang berikutnya, lokasi rumah dan akses ke tempat kerja. Lokasi rumah dapat dikatakan penting nih, mengingat kita tentu akan mengeluarkan yang namanya biaya transportasi. Lokasi yang tepat dengan didukung akses yang mudah ke tempat kerja, terlebih apabila lokasi tersebut menjangkau terhadap akses transportasi umum seperti dekat dengan stasiun komuter lain, MRT, busway, maupun akses tol, hal ini akan menjadi kelebihan tersendiri bagi kita dalam memutuskan lokasi yang dipilih sebagai hunian utama. Selanjutnya, spesifikasi rumah. Dalam hal ini pastinya kita dapat mempelajari terlebih dahulu dari brosur atau flyer yang ditawarkan oleh pihak developer. Kita juga harus mempertimbangkan nih, apakah keputusan untuk mengambil rumah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan berdasarkan kepada emosional ya Sobat BCA Insurance. Misalnya, spesifikasi untuk keluarga baru tentu cukup dengan 2 kamar tidur. Dan kita juga harus pikirkan nih, apakah dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang ada kemungkinan kita melakukan renovasi seperti perluasan apabila memiliki kelebihan tanah yang masih memungkinkan untuk dibangun. Tips selanjutnya berkaitan dengan fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas yang ditawarkan akan menjadi poin plus bagi developer properti, seperti clubhouse yang didukung dengan fasilitas kolam renang atau tempat fitness, jogging track, taman bermain untuk anak, rumah ibadah seperti halnya musola atau masjid. Selain itu, kemudahan akses dengan sekolah ataupun pusat perbelanjaan juga penting untuk diperhatikan. Pastinya fasilitas yang ditawarkan akan berbanding lurus ya harganya Sobat BCA Insurance. Jadi kita sekali lagi harus menyesuaikan nih dengan kemampuan daya beli masing-masing orang. Kurang lebih seperti itu Mas Adi. Baik Pak Adit, jadi banyak sekali ya apa yang mesti kita persiapkan sebelum membeli rumah. Nah, yang saya catat Pak Adit dan juga Sobat BCA Insurance ada 7 poin nih versi Pak Adit ketika kita memutuskan untuk membeli rumah. Persiapannya itu yang pertama adalah pilih dulu nih mau cash atau KPR. Lalu pastikan juga harga rumah sesuai dengan penghasilan supaya tidak besar pasak daripada tiang. Lalu siapkan juga biaya-biaya yang akan timbul ketika kita membeli rumah. Lalu pastikan juga siapa developer dan izin yang dimiliki. Kemudian pastikan juga nih Sobat BCA Insurance lokasi rumah dan akses ke tempat kerja itu. Pastikan transportasinya mudah untuk diakses gitu. Lalu ada juga spesifikasi rumah. Pastikan rumah yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan juga planning yang akan datang. Lalu fasilitas yang ditawarkan oleh pihak developer. Jadi itu 7 poin Pak Adit ya yang sempat saya catat terkait dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum Sobat BCA Insurance membeli rumah. Betul sekali Mas Adi. Baik Pak Adit. Nah, persiapannya udah kita siapkan nih Pak Adit. Nah, lalu hal apa saja yang mesti kita lakukan juga Pak? Namun ini sesudah membeli atau setelah mendapatkan rumah tersebut Pak Adit. Boleh di-sharingkan Pak Adit? Baik, berdasar pengalaman saya, hal apa yang harus kita lakukan sesudah membeli atau mendapatkan rumah? Yang pertama, Sobat BCA Insurance perlu mengecek kembali semua dokumen kelengkapan yang kita miliki. Penting nantinya untuk kita memastikan nih salah satu aspek legalitas, mulai dari sertifikat hak milik atau yang dikenal dengan SHM, sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB, sampai dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Hal kedua, cek
kondisi rumah yang kita beli secara menyeluruh, mulai dari lantai, tembok, plafon, listrik, saluran air, dan lain-lain. Biasanya, developer akan memberikan garansi untuk rumah-rumah baru apabila ditemukan kerusakan pada beberapa bagian rumah. Nah, Sobat BCA Insurance perlu cermat mengenai hal ini, karena hal tersebut menjadi hak pembeli yang akan dipenuhi oleh developer. Cek apakah lantai keramik ada yang pecah atau tidak. Cek apakah tembok ada yang mengalami keretakan. Cek plafon apakah bocor atau tidak. Cek kelistrikan apakah berfungsi dengan baik. Termasuk kita juga perlu mengecek sumber air yang digunakan. Apakah menggunakan air pump ataupun sumur bor dan bagaimana kualitas airnya. Karena tentunya ke depan berkaitan dengan kualitas air sangat tergantung terhadap kebutuhan kita nantinya untuk penggunaan air tersebut. Apakah untuk dikonsumsi atau memang hanya untuk kepentingan lainnya ya, seperti mandi atau menyiram tanaman ataupun mencuci mobil dan motor seperti itu. Jadi berbagai macam komplain yang berhubungan dengan kondisi rumah sangat memungkinkan untuk kita tanyakan ke developer untuk mendapatkan garansi dari mereka. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan nih yang namanya biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Tentu setelah membeli rumah, pastinya kita ingin nih mengisi perabotan maupun elektronik yang kita harapkan. Sobat BC Insurance dapat membelinya secara bertahap. Pastinya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kita perlu menyisihkan nih biaya untuk mengisi rumah yang dihuni. Selain itu, apabila dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan memungkinkan melakukan renovasi, kita juga perlu mulai menabung terhadap pengeluaran tersebut. Tentunya dalam hal ini biaya renovasi akan memakan biaya yang tidak sedikit. Kurang lebih seperti itu, Mas Adi. Baik, Pak Adit. Menarik sekali nih, Sobat BCA Insurance. Jadi, ada 3 poin yang mesti kita lakukan setelah membeli atau mendapatkan rumah. Nah, dari apa yang saya tangkap tadi, ada 3 hal nih. Yang pertama itu cek kembali dokumen kelengkapan, baik itu SHM-nya, kemudian IMB-nya, dan juga PBB-nya. Nah, lalu cek rumah, Sobat BCA Insurance, secara menyeluruh nih. Apakah dari sisi lantai, tembok, plafon, atap listrik, dan juga saluran airnya. Biasanya developer akan memberikan masa garansi untuk rumah baru yang Sobat BCA Insurance beli. Lalu, pastikan juga siapkan biaya lain-lain nih, atau biaya tidak terduga yang biasanya akan timbul ketika kita membeli rumah tumbuh atau rumah yang mungkin masih bisa dibangun kembali. Oke, Pak Adit. Persiapan sebelum dan sesudah membeli rumah sudah matang, Pak Adit. Dan Sobat BCA Insurance memutuskan untuk membeli rumah secara KPR. Dan KPR disetujui oleh pihak bank, Pak Adit. Kalau dari sisi asuransi, Pak, kira-kira produk asuransi apa atau proteksi apa yang harus dimiliki oleh Sobat BCA Insurance ketika memutuskan membeli rumah secara KPR di bank, Pak? Baik, terkait dengan produk asuransi apa yang nantinya diperlukan ketika kita mengambil KPR, sebenarnya ada 2 hal nih, Mas Adi. Oke. Yang pertama adalah asuransi jiwa, karena berkaitan dengan ya amit-amit ya, dalam jangka waktu yang tadi saya cerita tidak singkat, pasti akan terjadi satu kemungkinan apabila ya si debitur gitu ya dalam ini mengalami musibah sampai dengan meninggal dunia, sehingga nantinya ahli waris ya diharapkan tidak terbebani oleh hutang untuk melunasi KPR tersebut. Tapi saya tidak akan berfokus terhadap yang poin berikut tersebut, tapi saya akan berfokus kepada poin yang kedua, yaitu asuransi kebakaran. Nah, keduanya merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan ketika nantinya Sobat BC Insurance mengambil rumah secara KPR, Mas Adi. Oke, jadi ada 2 hal, Pak ya. Jadi yang mesti dimiliki oleh Sobat BCA Insurance yang membeli rumah secara KPR, yaitu ada asuransi jiwa dan juga asuransi kebakaran. Namun, tadi Pak Adit sempat menggarisbawahi bahwa Pak Adit akan mengulas sedikit terkait dengan asuransi kebakaran. Nah, terkait dengan asuransi kebakaran ini, Pak Adit, tentunya Sobat BCA Insurance juga pengen tahu nih, Pak.
apa saja yang dijamin atau diproteksi dalam produk asuransi kebakaran ini, Pak? Baik, pada produk asuransi kebakaran, biasanya dalam mengambil satu produk KPR ya, akan dibanding dengan produk asuransi kerugian atau asuransi kebakaran, yaitu dengan coverage yang dinamakan Flexas. Apa itu Flexas? Hal ini merupakan suatu singkatan yang terdiri atas fire, lightning, explosion, aircraft impact, and smoke. Atau dengan kata lain, menjamin segala bentuk kerugian yang disebabkan karena bahaya kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan juga asap. Baik, jadi ada 5 hal yang saya tangkap, Pak Adit ya, dalam apa saja yang dijamin oleh produk asuransi kebakaran. Nah, di antaranya ada bahaya kebakaran, kemudian sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Begitu Pak Adit ya? Betul, Mas Adi. Oke. Nah Pak, tentunya ketika kita memutuskan untuk membeli produk asuransi, spesifik ke asuransi kebakaran, tentunya Sobat BCA Insurance ataupun kita juga menginginkan manfaat dari apa yang kita beli. Nah, mungkin boleh disaringkan kepada Sobat BCA Insurance, Pak, kira-kira manfaat ketika kita memiliki produk asuransi kebakaran seperti apa, Pak? Baik, pada dasarnya secara prinsip asuransi merupakan suatu metode pengalihan risiko dari nasabah kepada pihak asuransi atau dari tertanggung ke penanggung. Sehingga hal ini akan menjadi suatu proteksi terhadap kondisi keuangan kita apabila terjadi suatu musibah seperti yang telah dijamin dalam polis terhadap aset rumah tinggal kita itu sendiri. Amit-amit sampai terjadi satu musibah kebakaran dalam periode masa kita masih menyelesaikan cicilan kredit, kita sudah punya nih antisipasinya. Sehingga kita sudah bisa melakukan antisipasi terkait dengan persiapan dana yang seharusnya kita keluarkan untuk biaya perbaikan tersebut. Dan pada akhirnya kita bisa mengalokasikan dana-dana tersebut untuk kebutuhan lainnya. Seperti mungkin untuk biaya investasi, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Artinya hal ini akan menjadi suatu bentuk antisipasi seperti layaknya sedia payung sebelum hujan. Kurang lebih analoginya demikian, Mas Adi. Oke, menarik sekali nih Pak Adit, bahwa dengan kita memiliki asuransi kebakaran paling tidak mengcover atas kondisi keuangan kita, Pak Adit ya. Jadi amit-amit nih ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap aset kita, harusnya kita terdampak secara langsung, paling tidak sebagian resiko dialihkan kepada pihak asuransi. Oke, Pak Adit, kita sudah tiba di penghujung acara, Pak Adit. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan, dan ini biasanya selalu saya tanyakan kepada narasumber yang saya undang di Bincang-Bincang BCA Insurance, Pak Adit. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berasuransi di BCA Insurance, Pak? Baik, kenapa harus berasuransi di BCA Insurance? Tentu ini menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh calon nasabah ya, Mas Adi ya. Kenapa sih kita harus pakai BCA Insurance? Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa poin keunggulan kenapa harus berasuransi di BCA Insurance. Yang pertama, BCA Insurance memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya di kota-kota besar. Dan hal ini menjadi kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan layanan dari BCA Insurance itu sendiri. Yang kedua, dalam hal channel pembelian asuransi. Saat ini nasabah sudah dapat melakukan pembelian secara online di website kami www.bcainsurance.co.id ataupun melalui Halo BCA di 1500888 atau juga bisa menghubungi cabang terdekat di kota Anda. Yang ketiga, dalam hal pembayaran premi juga sangat beragam. Mulai dari yang pertama secara virtual account, yang kedua melalui QRIS, yang ketiga dengan cara payment link, dan yang keempat melalui kartu kredit BCA.
Keunggulan yang keempat, BCA Insurance telah memiliki layanan e-police. Di era pandemi saat ini, kami juga memberikan kemudahan terkait dengan layanan e-police, di mana nantinya polis yang telah diproses akan dikirimkan ke alamat email ataupun nomor WhatsApp yang telah terdaftar di kami. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan download e-police-nya di website kami. Keunggulan yang kelima, dalam hal layanan klaim. Layanan klaim kami sudah terintegrasi dengan layanan Halo BCA di 1500-888. Dan yang keenam, kondisi perusahaan. BCA Insurance merupakan satu-satunya perusahaan asuransi umum di grup BCA dengan keadaan financial statement yang baik, yaitu RBC atau Risk Based Capital di atas standar OJK. Selain itu, memiliki laporan keuangan yang bagus dan tentunya didukung dengan program reasuransi yang memadai pula. Kurang lebih seperti itu keunggulan yang dimiliki oleh BCA Insurance, Mas Adi. Baik, Pak Adit. Jadi banyak sekali, Pak Adit, ya keunggulan yang ditawarkan oleh BCA Insurance kepada Sobat BCA Insurance. Jadi buat Sobat BCA Insurance yang belum memiliki asuransi atau belum berasuransi di BCA Insurance, boleh nih kunjungin websitenya BCA Insurance dan juga hubungi kantor BCA Insurance terdekat di kota Anda tentunya. Baik, Pak Adit, kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Adit. Di tengah keterbatasan yang ada dan mengharuskan kita virtual, tentunya kita tidak bosan-bosan, Pak Adit, untuk berbagi informasi kepada Sobat BCA Insurance dimanapun berada. Baik, Pak Adit, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya berbagi ataupun bincang-bincang dengan Sobat BCA Insurance. Mudah-mudahan apa yang Pak Adit sampaikan memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktu dan kesempatan untuk bincang-bincang yang semoga hal ini dapat bermanfaat bagi Sobat BCA Insurance semua. Amin. Oke. Baik, Sobat BCA Insurance, untuk info lebih lanjut terkait dengan produk dan layanan dari BCA Insurance, silakan hubungi Halo BCA di nomor 1500888. Kunjungi juga websitenya www.bcainsurance.id. Follow juga akun Instagramnya di @bcainsurance.id. Subscribe juga akun YouTube BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan juga program dari BCA Insurance. Nah, satu lagi nih, jangan lupa kunjungin page BCA Insurance di BCA KPR Online 2021 untuk mendapatkan penawaran program menarik selama Expo berlangsung. Selain itu, bagi Sobat BCA Insurance yang sedang mencari rumah atau sedang memilih rumah yang sesuai, kunjungi juga page KPR untuk mendapatkan detail programnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Adit atas waktunya dan juga buat Sobat BCA Insurance yang sudah menyaksikan webinar pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu kembali di bincang-bincang BCA Insurance selanjutnya. Saya Adi mewakili segenap tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and stay at BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.
Sonogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Paket. Paket.